Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok 1. Perkenalkan, Nama saya Desi Amalia dengan NIM akhir 1023. saya Rahma Anissa dengan NIM akhir 047. Saya Izzati Rahma Ali dengan NIM akhir 055. Saya Nilum Sulita dengan NIM akhir 073. Jadi di sini kita berkunjung ke Desa Sukorno untuk melihat dan mengetahui latar belakang kenapa desa ini adalah desa Pancasila dan mengulik kondisi masyarakat di dalam. Ini dikenal kalau di sini adalah bumi Punjen. Tanah Punjen adalah tanah yang meriwayatkan terjadinya nama desa. Nama desa Sukorno. Nah, ini setelah yang ada, maksudnya sejarah yang ada dulu ada peninggalan. Peninggalan di sini salah satunya yang masih bisa kita lestarikan itu batu bata. Nah, yang besar-besar yang besar-besar itu satu. Kemudian di keduanya di sini ada patung atau arca. Arcanya bukan ini, arcanya sekarang masih diamankan di Dinas Kebudayaan. Arca itu kalau kita makanya sampai sekarang kita mempelajari arca itu apa Siwa, apa Ganesha, karena arca itu terpotong. Nah, kepalanya sampai sekarang belum ditemukan. Itu satu. Kemudian Yoni, Gonjo Yoni itu lumpang yang dulu untuk lumbuk itu. Di sini dulu peninggalannya. Sekarang diamankan di sana. Kemudian di sini kok dimunculkan patung-patung seperti ini untuk apa? Kita bertujuan untuk edukasi sebenarnya. Jadi sejarah biar tidak putus, generasi penerus biar mengetahui. Dan asalnya dari nama Sukorno, di sini dulu tumbuh beberapa pohon namanya bunga. Bunga itu namanya asoka. Asoka bukan sukor ya, asoka. Asoka itu satu batang bunga, tapi begitu dia muncul bunganya bermacam-macam, ada 4 warna. Nanti makanya ini hujan. Karena di sini juga sulit untuk melestarikan, tapi masih ada kok benih-benih yang baru. Kalau dulu tempatnya itu yang di sebelahnya pohon yang tinggi itu, di baratnya itu dulu tumbuh. Tapi karena ya mungkin situasi ini akhirnya mati juga. Tapi masih ada benih-benih yang baru. Jadi itu satu batang tapi bunganya bermacam-macam. Makanya jadi suko, arno berbunga macam-macam. Ini ternyata malah jadi perilaku setelah jadi desa Sukorno. Jadi perilaku masyarakat Sukorno suka macam-macam. Salah satunya dari keberagaman umat beragama. Tapi tetap satu, masih tetap rukun, buyut rukun. Kemudian ini pohon beringin ini sebenarnya tidak mulai awal sejarah tidak. Di sini yang paling bersejarah adalah patung arca sama batu bata peninggalan. Ini kalau dipelajari dari para sejarawan, mungkin ini justru terahnya Mujahid. Ini mungkin terahnya Mujahid, bukan kerajaan, mungkin tempat persinggahan saja. Mungkin tempat-tempat untuk memuja, mungkin memohon berdoa. Nah, kemudian masyarakat sini sudah mengakui dari sejarah dan sejarah. Nah, di sini akhirnya bisa jadi tempat yang boleh dikatakan karena tersugesti, terkuatnya oleh kepercayaan. Nah, tapi sekarang ya sudah agak pudar, makanya ini tetap kita kembangkan lagi karena ini tradisi, ada budaya yang ada. Dulu orang sini kalau punya hajat seperti mau nanam padi di sawah, tanpa melakukan ritual di sini, maksudnya berdoa bersama, biasanya keberhasilannya kecil. Kemudian yang kedua, orang punya hajat seperti manten, mantu, itu kemudian mau menyunatkan putranya, tanpa mengadakan ritual di sini dulu betul-betul realita jenang, adat di sini adalah jenang, itu nggak matang betul. Jadi kekuatan supranaturalnya tinggi. Kalau orang yang punya mungkin indera ke 48. Mengapa disebut desa Pancasila? Karena berbagai macam suku dan agama itu memang banyak beda-beda. Di Kalimantan ini ada Islam semua. Yang baratnya timurnya makam sana ya ada yang Hindu, ada yang itu Sabdo Dharma, tepatnya di sebelah timurnya makam. Mayoritas itu Islam. Makamnya yang Hindu dan Islam itu jadi satu. Yang Kristen Katolik itu yang jadi beda. Di bidang 3 ada yang Katolik. Kalau yang Hindu, yang Islam sama-sama mendukung. Yang kalau yang Islam ya menghormati Islam. Itu dari misalnya kita dan bedakan. Yang khususnya orang Islam, ya orang Hindu, ya orang Kristen. Iya, semua agama ya, bukan sama-sama manusia. Nah, itu pustu itu. Pasukan. Untuk warganya di sini apa semuanya sejahtera gitu atau gimana? Atau ada gitu. kegiatan sosial yang bantu untuk warga-warga gitu juga? Yang Islam itu kan setiap itu hari raya, ya. Kan? Itu
berkorban itu. Nanti kita menyembelih kambing, ini ya kita bagi-bagikan rata. Walau ke yang beda. Ya, dalam rangka untuk mungkin ya siar kami kita mungkin dengan harapan itu nanti yang non agama Islam bisa ada. Kita juga banyak sekarang ya begitu. Kita mau banyak yang mengikuti Islam. Tapi nggak ada kayak organisasi atau gimana gitu untuk bantu-bantu gitu. Saja. Kayak misalnya ya buat bantu orang-orang yang kekurangan itu nggak ada. Kayak Pihak semacam desa, perkumpulan pihak pihak desa. desanya. Oh gitu. Kalau dari masyarakat Oh iya. ada ormas itu sendiri. Kalau ormas di sini kan sebagian besar NU kan. Iya. Itu ada kalau orang meninggal dunia diberi ya alat terakhir misalnya air minum ya berapa dus itu. Desa sudah menyediakan sebuah organisasi yaitu KUB. KUB adalah kerukunan umat beragama. Jadi kita saling memberikan sebuah andil di dalam menjaga kerukunan. Ini preventif juga. Jadi sebelum adanya gesekan kita sudah ketemu. Ya, jadi seperti itu. Jadi desa ini sudah mempunyai payung yang namanya organisasi KUB ya, secara mandiri. Jadi di samping kita juga ya seperti ini sosialisasi mandiri kan ini. Setiap Dan berapa kali sekali itu? itu tidak tergantung pada saat memang harus bertemu secara face ya itu kita kontak ketemu mungkin minta di desa atau mungkin lewat di grup WA. And when you take my hand, I hope you understand I love you. Jadi tradisi kita bahwa pada saat hari raya Nyepi umat Islam, umat Katolik beranjang sana bersilaturahmi, ya dah, ke umat Hindu, ya dah, tidak melihat perbedaannya. Jadi kesempatan kita untuk beranjang sana, mungkin kalau itu wajib menjadi syarat hidup kita untuk bisa memperbaiki kesalahan kita terhadap umat lain, kita ya minta maaf seperti di hari raya Idul Fitri juga gitu, sebaliknya di Natal juga seperti itu. Jadi interaksi dengan agama lain sangat ini ya sangat variatif. Jadi itu tidak menghambat kita untuk bisa berinteraksi secara kehidupan manusia. Jadi ya itulah yang terjadi di sini. Terus mau tanya ini Bapak, yang Ramadan kemarin tuh apa mungkin ada kegiatan dari umat Katoliknya mungkin membantu masyarakat umat Islam mungkin kayak bantu bangunin sahur atau mungkin pas ini bantu kayak bagi-bagi takjil mungkin ada? Ada. Oh ada Bapak? Ada. Ada umat kita yang sering ini membagikan di pojok ujung desa itu ada. Jadi ya umat kita juga ada sekolah ini juga sering melakukan seperti itu. Nah, jadi sekolah ini sekolah umum. Jadi memang namanya sekolah Katolik, tapi iya umatnya hampir 95% itu umat bukan umat Katolik. Ya Hindu, Islam hampir 90%. Sabda Dharma ini dan di sini. Katolik paling cuman malah 3% mungkin. Nah, gurunya juga seperti itu. Berarti di sini sangat ini Bapak menerima semua perbedaan yang ada ya Bapak? Kita nggak menonjolkan perbedaannya, tapi kebersamaannya. Dalam arti kalau ibadah yang memang beda-beda. Seperti itu ya, itu yang satu ibadah. Kita kesampingkan untuk tidak menutup kemungkinan kegiatan di luar ibadah kita bersama. Tapi ibadah kan itu cara kita secara pribadi mengharmonikan hubungan manusia dengan Tuhan kita. Ya makasih Bapak. Sebelum ini jadi awal-awalnya. Kalau awalnya sih mungkin dari ini ya inisiatif dari anggota Karang Taruna khususnya ingin buat program, apalagi sekarang Kabupaten Jember kan lagi gencar-gencarnya mengembangkan UMKM. Jadinya ya kita selaras dengan tujuan dari Pak Bupati dan juga bidang-bidangnya seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya dari situ. Kalau misal dibicarakan ini baru sebenarnya sudah lama sih digencarkan tentang UMKM. Namun baru dibicarakan
akhir-akhir ini ya Bu ya, karena memang kita sudah mau fokus bikin produk dengan atas nama Karang Taruna. Kalau dulu juga bikin, tapi produknya itu masih beberapa aja individu. Nah kalau sekarang sudah jadi satu di Karang Taruna gitu. Anggota Karang Tarunanya tuh awalnya emang udah banyak atau berawal dari beberapa orang aja terus diajak gitu? Udah banyak sih ya, karena kita berdiri dari tahun 2019. Sampai sekarang masih hanya anggota Karang Taruna aja yang buat? Iya, sekarang masih anggota Karang Taruna aja. Apakah nggak ada ngelibatin dari warga desa yang lainnya, misalnya yang di luar dari Karang Taruna, apakah masih boleh ikut atau gimana? Kalau warga desa ya, maksudnya masyarakat umum, mereka juga banyak sih sebenarnya produk-produknya kan, tapi sifatnya masih individu. Sebenarnya juga banyak masyarakat itu yang buat produk-produk atau itu makanan atau kerajinan dan lain sebagainya. Ya ada sebenarnya kalau di desa Sukorno, tapi kalau misal di Karang Taruna itu lebih digencarkan karena memang sudah jadi satu. Sekarang kalau di masyarakat kan individu ya sifatnya. Kalau misal ada event-event kayak yang mendatangkan pembeli ya, customer itu, mereka juga dilibatkan. Oh gitu. Dikerjakan di sini semua atau ada di dapurnya warga anggota Karang Taruna? Iya, kayak di dapurnya Karang Taruna. Nanti mungkin kalau misal sudah kita berkembang ya, target pasarnya sudah melampaui yang diinginkan, yang mungkin bisa buat dapur bersama ya punya. Misalnya rumah produksi lah. Untuk modalnya awalnya itu dari mana? Dari kas Karang Taruna. Ada kas. Ada kas. Ya. Kita ada pendapatan Karang Taruna itu dari desa ya, terutama dari pemerintah desa itu ada. Terus kemudian juga ada iuran wajib tiap bulannya. Lalu kan di sini ada produk yang dari kulit jeruk yang ini ya, yang tidak laku gitu, ada dari penjualan jeruk yang tidak laku, terus kulitnya diolah untuk menjadi keripik. Nah, Kerupuk. Lebih ke kerupuk. Kan diolah untuk menjadi kerupuk. Nah itu gimana proses pembuatannya sampai ketemu cita rasa yang pas bagian pembuatannya sih rumit awal ketemunya sih awal itu karena Eman ya, kita kan juga mau bikin itu produk permen jeruk cuma karena cuacanya masih mendung jadi kan nggak bisa ya, karena kita kan pakai panas. Jadi kulitnya kita manfaatkan buat kerupuk. Kalau awalnya itu ya ribet banget pokoknya, prosesnya itu panjang, nggak cukup 1-2 kali karena buat ngilangin getirnya, pahitnya itu harus diapain lagi sampai ketemu itu terus berulang kali pokoknya. Ya berapa lama, ada bulanan? 1 bulan itu beberapa kali sudah ada. Itu uji cobanya. Kalau pernah diganti bahan itu mana enak, nggak enak. Warnanya nggak boleh jadi hitam itu pernah. Kebanyakan dikasih kulitnya juga rasanya tambah pahit. Pokok berulang kali sampai nemu resep yang ini. Ini aja masih kurang, buat aku sendiri kurang tahan lama nih, karena kalau sudah dibuka nggak cepat dimakan, cepat melempem. Nah itu caranya itu masih diperbarui lagi. Kalau soal rasa insya Allah sudah enak lah. Enak. Yang penting hilang pahitnya, hilang getirnya kan sudah aman. Iya. Itu semua dari dana yang desa ada di Samakas. Betul. Wow, bagus banyak. Iya, semuanya bekasnya di. Kita segini, pertama segini ya. Ini diketahui deh. Iya, oke. Jadi bisa berkembang. Iya. Udah itu aja. warga desanya yang dikontrak ya. Kalau rintangannya itu selain pembuatannya, proses pembuatannya apa aja? Selain dari proses pembuatan, lebih ke penjualannya, awalnya. Pasarnya. Target pasarnya. Iya. Itu sih yang jadi tantangan sekarang. Tapi ya kita nggak punya minuman jadi